Hai Paus, izinkan aku menuangkan isi kepalaku ini ya. Jadi, ini kedua kalinya aku mencintai seseorang. Tahun 2017, aku menyukai seseorang di sekolahku. Seseorang yang tidak dikenal banyak orang. Pendiam, irit ngomong, dingin. Pokoknya aku jarang ngelihat dia berbaur di luar kelas. Waktu awal aku suka sama dia belum kenal aku. Bahkan tahu pun juga belum kayaknya. Sampai ada seseorang yang ngasih tahu dia soal aku yang suka sama dia. Tanpa menunggu lama, dia mengirimkan pesan singkat buat aku. Dia minta di-save nomornya. Tanpa basa-basi, dia langsung menanyakan kebenaran kabar yang dia dapat dari temennya kalau aku suka sama dia. Dan tanpa basa-basi juga, aku bilang jujur sama dia kalau aku aku suka sama dia. Emang sebelumnya dia belum pernah main cinta-cintaan karena orangnya sedingin dan sebodoh amat itu soal cinta. Dan aku langsung dinobatkan jadi cewek pertama yang suka sama dia. Padahal kan sebelumnya juga mungkin ada aja yang suka sama dia tapi tidak tersampaikan. Hari-hari berikutnya, setelah rasa ini sampai pada pemiliknya, kita semakin dekat. Dia juga chatting terus setiap hari. Tapi di sekolah, kita tetap gak saling sapa karena cuma sedikit yang tahu kalau kita lagi deket. Jadi kita sengaja ngejaga hal ini. Sampai akhirnya 6 bulan kita deket, tapi dia gak nembak aku. Bahkan di akhir bulan ke-6 itu, typing dia udah mulai singkat, kayak bosen. Di bulan ke-7, aku harus berdomisili di luar kota. Dia pun gak berusaha nyari kabar aku, gak berusaha ngehubungin aku. Sampai akhirnya, kita benar-benar lost kontak sampai 1 tahun. Di situ aku udah jarang banget inget dia, karena aku juga sempat dengar kabar kalau dia udah deket sama orang lain. Ya udah, jadi aku ya bodo amat. Setahun kemudian, entah bagaimana bisa, dia pindah juga ke kota tempat tinggalku yang baru. Dan parahnya, dia sekolah di sekolahku yang baru juga. Di situ, waktu dia ketemu aku di sekolah, dia juga kayak kaget. Karena emang sebelumnya dia gak tahu kalau aku pindahnya ke situ. Ya emang dia gak nyari tahu sih. Sampai udah beberapa bulan kita sering ketemu di sekolah baru, dia deketin aku lagi Paus. Tapi dari sejak awal aku confess, dia gak pernah bilang kalau dia suka sama aku. Sama sekali gak pernah. Ya dia cuma deketin aku aja gitu mungkin dengan motif lain yang aku juga gak tahu. Namanya cewek ya. Di situ aku mulai baper lagi sama dia. Waktu itu dia selesai bertugas pengibaran bendera waktu HUT RI. Dia dan petugas lainnya ngumpul di aula sekolah. Aku nyamperin dia, niatnya mau ngajak foto, tapi dia gak mau, katanya malu. Ya udah aku gak maksa. Aku pergi dari aula. Terus waktu dia udah selesai lepas kostum dan dia mau pulang, aku bilang kan, sayang ya, tadi gak jadi foto bareng waktu lo pakai baju paskibra. Dan dia jawab, udah dibilangin aku malu, jangan maksa. Lah, aku maksa dari mana coba Us? Jelaskan. Di situ aku udah nahan nangis. Terus aku jawab lagi, yang maksa siapa? Ya kalau sekarang malu, bisa lain kali gak apa-apa. Jangan maksa, lo gak paham perasaan gue. Sampai dulu lo pindah, gue masih dicengin sama lo. Malu gue. Haha, iya emang gue malu-maluin, jelek, gak kurus, jerawatan. Lo juga gak paham perasaan gue selama ini kan? Iya, yang suka siapa, yang butuh gue juga siapa. Lo harusnya siap sama resikonya.
Udah, udah di situ posisi di sekolah, gue udah gak bisa nahan nangis banget. Sampai temen gue yang emosi sama dia, sampai sekarang masih perih hati gue kalau ingat kalimat dia. Dan gak tahu kenapa, sekarang kalau lihat dia bawaannya emosi terus. Padahal dia udah minta maaf. Salah gak sih gue? Aku kayaknya waktu kapan ya? Kayaknya waktu nimbrung obrolan temenku ngomongin soal confess. Tiap orang punya caranya masing-masing untuk menyatakan cintanya. Ya mungkin dengan gak menyatakan, itu juga termasuk caranya menyatakan gitu. Dan aku pribadi, aku dan teman-temanku tuh punya cara yang jelas berbeda dalam soal nyatain perasaan. Kalau aku sendiri sebenarnya orang yang kayak kamu, honestly. When I like someone, I will tell them. Ya pasti langsung ku katakan. Cuman balik lagi, perkara kita nyatain sesuatu, kita ngungkapin sesuatu yang sebenarnya wajarnya tuh cuman buat kita, karena yang nyimpen itu cuman diri kita sendiri, di dalam hati pula. Kemudian harus kita ucapkan, kita sampaikan ke seseorang yang bisa jadi dia sama sekali gak pernah tahu, gak pernah ngeh, gak pernah peka. Karena gak semua orang sepeka itu sih untuk tahu bahwa dia sedang disukai oleh seseorang. Dan dari point of view itu aku jadi ngerti aja kalau kita nyatain perasaan kita ke orang lain, sebenarnya tujuannya bukan untuk dapat respon yang baik, yang menyenangkan, yang indah, yang kayak di film-film kita nyatain sesuatu terus ternyata orangnya juga suka. Itu kan gak selalu bisa terjadi. Waktu dia bilang ke kamu, ya lo harus siap sama resikonya lah. Well, honestly it's true. Itu bener banget sih. Kita tuh kadang cuman diiming-imingin oleh hayalan yang nyenengin, padahal kan aslinya belum tentu kayak gitu. Kita gak pernah mikirin resiko dari apa yang kita ucapkan. Itu seringnya terjadi begitu. Ya sama halnya dengan nyatain perasaan. Padahal kita ngerasa kayaknya fine-fine aja. Kayaknya perasaan gue ya gak apa-apa kalau lo tahu. Dan ya mungkin kamu juga gak berharap dia suka sama kamu balik, atau dia punya perasaan yang sama kayak kamu. Cuman kita gak bisa mencegah dia juga untuk bisa nerima, untuk bisa nyaman sama kehadiran perasaan kamu. Karena ya itu resiko sih. Sekarang dihadapinnya sama kamu memilih untuk menyatakan perasaan itu, kemudian dia jadi tahu, kemudian mungkin akan ada kemungkinan kalian akan jauh, dia jadi gak enakan sama kamu, jadi ada gapnya. Tapi di luar itu semua kamu jadi ngerasa lega. Kamu jadi tahu bahwa mungkin penantian perasaanmu selama ini ujungnya cuma begini. Dan mungkin lebih baik kamu segera cari tahu jawabannya. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya, supaya kedepannya kita bisa cepet cari tujuan baru. Karena kalau nggak dinyatain juga gitu, kita bersembunyi di balik kata baik-baik aja, bersembunyi di balik pertemanan, bersembunyi di balik chat-chat seru yang lawan kamu nggak tahu kalau kamu punya perasaan. Dan penantian itu lama, sampai akhirnya dia ketemu orang lain yang bukan kamu. Jadi sebenarnya apapun pilihannya, sebenarnya sakit dan sedihnya itu sebenarnya sama-sama aja. Ya mungkin bentuknya aja beda. Sekarang pertanyaannya, sedih mana yang mau kamu pilih? Pilihan mana yang mau kamu tuju? Punya perasaan lega, atau selamanya sesak di dada? Karena ragam perasaan yang kamu rasain sekarang, selamanya cuma bisa dianggap ada sama kamu, sama dia enggak. Atau mungkin sebenarnya kamu udah tahu jawabannya enggak. Kamu selama ini cuma pura-pura gak tahu.